Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil ajmain. Senang sekali Bapak Ibu di pagi hari ini kita bisa bertemu dalam pembahasan tentang disiplin positif. Nah, selama ini mungkin kita sudah pernah mendengar, bahkan juga di PMM kita sudah mengerjakan. Kalau yang aksi nyatanya itu sudah dapat sertifikat ya Bapak Ibu ya. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri ya, Bapak Ibu sudah kenal sekali. Dan ini pengimbasan budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas dan restitusi. Ya, keyakinan kelas dan restitusi. Di sini fasilitator saya yaitu Bapak Muhammad Halid Purnomo Hadi. Beliau orang Sidoarjo, guru SMK. Jadi fasilitator yang sangat luar biasa. Kemudian Ibu Juriati, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal beliau. Ibu Juriati ini kepala SMK Pertanian di Belakakal. Ya, beliau sebentar lagi akan hadir ke sini mendampingi dan memperhatikan kegiatan ini. Kemudian Bapak Ibu, saya sendiri sebagai masih calon ini kalau setelah proses pendidikan nanti baru setelah mendapat sertifikat baru disebut sebagai guru putra. Jadi Bapak Ibu di sekolah kita selain saya nanti di bulan 8 mungkin atau di bulan September itu Ibu Dewi Sri Pujastuti, yaitu CIP Angkatan 9. Baik, langsung saja. Di sini saya ingin bertanya sama Bapak Ibu, apa makna budaya positif? Kemudian apa contoh positif yang telah diterapkan? Mungkin ada yang Bapak Ibu yang bisa menyampaikan makna budaya positif. Ya, Ibu Sahyadi, silakan. Sejauh yang sudah saya makna budaya positif ini sesuatu hal yang dipaksakan. Anak itu harus dipaksakan agar dia bisa terbiasa. Contohnya misalnya seperti pengambilan sampah, pembersihan sampah di depan kelas. Itu dipaksa, mau tidak mau anak itu dipaksa. Kemudian dari hari ke hari, dari paksaan tersebut anak menjadi budaya bersih tanpa sampah, tanpa diperintah, sehingga menghasilkan hasil yang positif. Oke. Kalau ya terima kasih jawaban Ibu saya. Mohon tepuk tangan semua Bapak Ibu. Ya. Kita sudah satu jawaban. Ada satu kata kunci yang disampaikan oleh Ibu saya ini tadi, dipaksakan. Nah, nanti kita lihat apakah memaksa itu salah satu budaya positif atau tidak. Nah, jadi Bapak Ibu di sini. Kemudian kalau di sekolah kita, insya Allah beberapa budaya positif ini sebenarnya sudah muncul. Hanya saja mungkin kita belum menilai atau membaca itu masuk dalam kategori budaya positif seperti itu. Ya, jadi kita lanjutkan. Kita sambil diskusi tapi depan seperti ini. Ya, jadi ya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, jadi budaya positif ini diharapkan itu muncul dari intrinsik dari anak sendiri, dari dalam dirinya seperti itu. Ya, jadi kita lanjutkan, kita harus mengubah paradigma bahwasanya budaya positif itu sesuatu yang sulit diterapkan. Ya, ada istilahnya paksaan, peraturan dan sebagainya. Nah, jadi ya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama bahwasanya pendidikan itu bukanlah tabula rasa. Ada yang tahu teori tabula rasa? Tabula rasa kira-kira apa? Banyak manusia, betul. Ibu Hayati mengatakan tabula rasa itu manusia itu dilahirkan dalam kosong atau kertas kosong. Sebenarnya paradigma ini salah, Bapak Ibu. Ya, paradigma ini salah. Kenapa salah?
anak-anak ketika dia terlahir, dia tidak kosong. Dia sudah ada bakat, potensi dan sebagainya yang sudah ada di dalam dirinya. Kenapa seperti itu? Kita lihat anak-anak lahir, tingkah, pola, perilaku dan sebagainya berbeda-beda. Kalau semua anak lahir dalam keadaan kosong, saya pikir kosong sama semua. Tapi ternyata tidak. Dalam proses perkembangannya saja ya. Dalam proses merangkak, ada yang duduk yang ngesot, set gitu kan, ngesot. Ada yang langsung dia bisa tanpa ada belajar duduk dia bisa merangkak dan sebagainya. Ada yang merangkaknya duduk. Nah itulah yang membedakan bahwasanya teori tabula rasa ini sudah dipatahkan seperti itu. Jadi teori tabula rasa ini menurut Kahadi di Hajar Dewantara itu tidak sesuai dengan proses pendidikan. Jadi itu yang perlu kita pahami bahwasanya anak-anak kita yang kita hadapi sekarang ini nggak sama Bapak Ibu. Itulah kita yakini bersama. Begitu masuk kelas, ya bagi ini pun begini begitu ya. Bahkan ketika sudah dipisah pun antara kelas laki-laki dengan kelas perempuan, perbedaannya itu juga sangat tampak. Kemudian yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing unik. Kita capek ngajarin misalnya yang hobi olahraga, ngajarin anak itu sampai dengan berbusa-busa kita matematika dan sebagainya, kan masuk kebakaran masuk ya. Tapi dia sebatas yang dia mau, misalnya tambah, kali, berbagi dan sebagainya, itu masuk gitu. Tapi tetap itu harus diajarkan sebagai bagian dari dasar pendidikan yang harus mereka dapatkan. Kemudian yang kedua, filosofi Ki Hajar Dewantara adalah tentang budi pekerti. Ya, jadi filosofi Ki Hajar Dewantara ini Bapak Ibu, ini dipakai di luar negeri, tapi di negara kita bahwa sekarang ini dalam kurikulum Merdeka ini betul-betul diterapkan atau diambil. Jadi kemudian tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Karena kalau kita paksakan pun memang ya itu tadi Bapak Ibu, kita menuntut bakatnya. Kalau misalnya hobinya menari, ya di samping dengan ilmu-ilmu lainnya yang kita berikan, tetap kita bakat menarinya itu tetap harus kita munculkan gitu. Jangan dipendam. Jadi hobinya menari, kita suruh dia misalnya main poli. Tapi kalau misalnya bakat itu juga ada, jadi persilahkan. Nah kemudian gini, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Nah ini filosofis ini saya pikir ada yang bisa menjelaskan Bapak Ibu. Guru ibarat petani, anak itu ibarat benih. Ada yang bisa menjelaskan, ada yang bisa menyampaikan. Coba Ibu Jas mungkin sedikit menyampaikan. Silakan Bu. Kita yang merawat, mendidik, membesarkan kembang ini Sampai berhasil. iya, benar sekali Bu ya. Jadi tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan untuk Ibu Jas. Jadi kita ibarat kita menanam sebuah tanaman, ya. Tanaman itu dari mulai benih, ya benih. Kita yang menyiapkan lahannya, lahan anak itu apa? Sekolah. Kemudian kita sebagai petaninya, kita menanamnya, kita merawatnya, kemudian kita memupuknya, membesarkannya. Kalau yang kita tanam jagung, nggak mungkin berbuah jagung. Anak itu ketika kita tanam seperti itu, dia akan berhasil berkembang sesuai dengan bakatnya. Ya, jadi kemudian kalau seandainya di dalam bakat anak ini dalam proses tumbuh kembangnya, ketika kita menanam jagung, padi dan sebagainya, pasti akan ada rumput, hama dan sebagainya. Itulah gangguan-gangguan yang juga akan dihadapi anak-anak kita Bapak Ibu. Oh ya, dari mulai HP, gangguannya mungkin lingkungan, narkoba dan sebagainya. Itu hama-hama yang seperti itu harus kita upayakan untuk kita bersihkan agar tumbuh kembang anak ini berhasil seperti yang kita harapkan. Kemudian filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Anak ini Bapak Ibu, kita tak bisa memaksakan pendidikan anak-anak ini. Aku cuma jaman. Oh saya dulu waktu tahun 90-an, oh anak ini kita di depan guru pun kita lari sembunyi. Anak sekarang mana ada yang seperti itu? Bahkan apa? Siram lewat, tidak peduli dia. Bahkan kalau kita cenderung dekat dengan anak,
Mau kita jawabannya pun nanti saya akan sampaikan itu. Jadi kemudian kodrat zaman, kodratnya anak sekarang tidak ada anak yang tidak lepas dari hati. Maka kita harus bisa memfasilitasi HP-nya itu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat daripada yang buruknya. Itu yang harus kita upayakan. Bagaimana? Kita mengeluh Bapak Ibu, kita mengeluh anak-anak main game sampai dengan jam 12 malam. Kita bagaimana memfasilitasi itu menjadi sesuatu yang bisa positif, kira-kira seperti itu. Kemudian pendidikan harus berpihak pada anak. Pendidikan kita kalau menurut hati harus berpihak pada anak. Bukan berpihak pada anak terus semena-mena anak atau tidak. Baik, kita lanjutkan. Ini dia, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol dulu dalam menghadapi murid. Nanti ada posisi kontrol itu, ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ada sebagai manajer, nanti ada sebagai teman, ada sebagai penghukum, ada sebagai pemberi rasa bersalah. Nah, nanti kita analisisnya Bapak sebentar lagi. Kita pernah nggak sebagai guru yang memberi rasa bersalah pada posisi kita? Ya, nanti kita akan bahas itu. Baik, selanjutnya ya, paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Berikut ini paparan tentang Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang menjelaskan tentang miskonsepsi tentang kontrol. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira kita sebagai guru bisa nggak mengontrol murid Bapak Ibu? Bisa? Bisa? Yakin bisa? Oke, bisa ya. Jadi jawabannya pertama Bapak Ibu bisa. Kita lihat nanti apakah bisa atau tidak. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kira-kira bisa nggak? Kritik, kita kritik ini bisa nggak? Seseorang kita kritik, kemudian membuat dia merasa bersalah. Bisa nggak itu menguatkan karakter? Hah? Gimana Bu Sila secara orang di PDK, kira-kira bisa nggak? Kritik yang membangun istilahnya itu boleh. Tapi kalau untuk melemahkan karakternya itu kalau melemahkan karakternya itu boleh. Oke, saya ingin ini ada kata kunci menarik nih, kritik yang membangun. Kritik itu kira-kira membangun nggak? Cara menyikapinya. Oke, apa beda kritik dengan saran? Nah, kalau kritik, saran dengan kritik itu berbeda Bapak Ibu. Kalau saran lebih condong membangun, tapi kalau kritik biasanya memberikan hukuman atau menjatuhkan. Tapi kalau saran pasti sifatnya lebih membangun. Tapi kalau kritik, kamu yang udah ibu bilang kemarin kerjakan tugas enggak juga. Bagaimana saran ibu kemarin nak? Apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Nah, kira-kira gitulah. Ya. Jadi pendekatannya memang sudah berbeda. Kemudian ya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kalau penguatan positif, saya kira sudah semua sepakat, yaitu akan membuat efektif dan bermanfaat. Saya kira seperti itu. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memberi hak untuk memaksa. Kira-kira betul nggak Ibu? Kita di guru sebagai orang dewasa memaksa pada anak-anak kerjakan ini. Kalau nggak kerjakan, nilai kamu 0. Memaksa. Seperti usaha ini tadi. Ini memaksa. Ini bukan kita bukan mencari salah benarnya Bapak Ibu ya, tapi ini membuat paradigma baru tentang sebuah disiplin positif. Ya, nanti kita akan lanjutkan. Selanjutnya, nah ini dia. Ini perbedaan Bapak Ibu. Kita lihat. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, ini adalah stimulus respon, kemudian teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Nggak semua orang bisa satu pandangan dengan kita. Dalam rapat udah sepakat pun kadang-kadang habis itu tetap ada yang berbeda pandangan. Pak sih, Noel ya cuman peminta jalan dari punya. Ya kira-kira gitulah. Banyak seperti itu. Padahal di rapat tadi misalnya, ya kan? Tidak semua tidak mencoba mengharap berpandangan, tidak bisa. Bahkan seorang kepala sekolah, saya dan sebagainya tidak bisa membuat pandangan orang itu sama. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tadi tentang dunia, orang lain tentang yang kita lakukan Bapak Ibu bukan untuk agar sama dengan dia, tapi kita memahami, ya kita berusaha untuk memahami pandangan orang itu. Mungkin dia dari sisi kanan ya, kita dari sisi kiri, kan sama aja kayak misalnya hadap-hadapan. Oh ini 6, biasanya bilang ini 9, karena beda sudut pandang, ya kan 6. Dari sana seperti 6, dari sini seperti 9. Ini 6 ini kata saya. Dari sana mana? Dari ini 9. Tergantung sudut pandang. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kira-kira kita selama ini gimana Bapak Ibu? Kalau sudah berperilaku buruk, pasti kita ancam itu sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol, ya, teori kontrol, perilaku buruk itu semua perilaku memiliki tujuan. Anak kita berperilaku buruk, buat tingkah dan sebagainya, pasti ada tujuan. Ada tujuan ya Bapak Ibu. Pasti ada tujuan. Nanti kita akan berbicara tentang 5 dasar kebutuhan. Kadang dia kebutuhan rasa kasih sayangnya tidak ada. Dibuatnya lah tingkah pola untuk menunjukkan itu kasih sayang. Pasti, ya. Jadi setiap kesalahan kalau kita berdasarkan stimulus respon, kita nih Bapak Ibu ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu respon kita pasti wajar, itu satu buruk. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kira-kira bisa nggak? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita Bapak Ibu, kita yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain, kalau kita nggak mau, habis kontrol orang kan. Kalau kita PNS atau ASN, P3K dan sebagainya, yang mengontrol kita siapa? Peraturan pemerintah. Ini kalau melanggar peraturan kan bahasa seperti itu, akhirnya dikawakan juga sesekali, ya kan? Kemudian paksaan ada pada saat bujukan gagal, betul nggak? Paksaan ada saat bujukan gagal. Udah kita bujuk-bujuk, nah kamu begini, oh ini jadi udah nggak cocok lagi kita bujuk-bujuk untuk berhasil, oh paksa. Akhirnya apa? Anak terpaksa tapi rela. Ya kan, terpaksa tapi rela dia. Nah, kalau dalam teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Contohnya seperti apa? Anak tidak mengerjakan tugas misalnya. Nanti saya PPD. Ketika tidak mengerjakan tugas, nah kamu kan kemarin tidak mengerjakan tugas. Batas pengumpulan tugas kita adalah kemarin. Sementara setelah ibu periksa, saya periksa, kamu tidak mengumpulkan tugas. Kamu harus mengerjakan tugas 2 kali lipat. Itu namanya bukan sebagai solusi, tapi itu adalah pemaksaan. Tapi coba tanya, nah karena kamu tidak mengerjakan tugas, kira-kira solusi apa yang bisa kamu tawarkan agar tugas kamu bisa tertutupi? Anak berpikir, dia akan berpikir apa yang dia mampu buat. Bu, saya daripada mengerjakan tugas, saya boleh ya keliling mengunting sampah aja. Silakan. Itu tidak dipaksa, tapi hadir dari dalam dirinya sendiri. Itulah yang membuat dia mau dan senang mengerjakannya Bapak Ibu. Tapi kalau dia mengerjakan itu karena ketakutan kita, maka dia mengerjakan itu hanya karena paksaan. Itu dia. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Kita di dalam menghadapi peserta didik, bahkan dihadapi dengan orang, nggak bisa sebenarnya Bapak Ibu membuat bahasa menang-menang. Membuat bahasa kita menang dia kalah, atau guru menang anak kalah, atau anak kalah anak menang guru kalah. Nggak bisa. Tapi harus mencari bahasanya bahasa yang win-win solution.
sama-sama senang ketika menerima itu. Anak ketika dia tidak mengerjakan tugas, dia membuat yang lain dia merasa senang, kita juga merasa senang atas apa yang dilakukan oleh anak. Kira-kira seperti itu. Ya, kemudian apa makna disiplin Bapak Ibu? Ada yang bisa ngasih pendapat? Nah, ini disiplin. Kita kan bicara tentang budaya positif dan disiplin positif. Apa makna disiplin? Mentaati atau mengikuti aturan yang keberhasilan. Mentaati atau mengikuti aturan yang menuju keberhasilan. Ada yang lain? Bapak Ibu? Disiplin. Mengikuti peraturan di mana kita berada, di mana kita dipijak, di mana dipijak, di situ dijunjung, ya kan, di mana kita berada. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya, ya kan. Nah, jadi disiplin, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Itu pasti kita pikir seperti itu, ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Anda melanggar disiplin, hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dan tidak digunakan sama sekali. Kita sebenarnya lebih terguna. Jadi Watara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, disiplin yang sebenarnya disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita dari dalam diri, Bapak Ibu. Kalau dari dalam diri, peraturan apapun nggak penting. Kita merasa bertanggung jawab dengan tugas kita sebagai guru, datang jam sekian, pulang jam sekian. Tapi ternyata kita memang masih lalai. Kita semua, Bapak Ibu, saya pribadi juga dalam hal seperti ini masih lalai. Nah, inilah dari yang saya sampaikan. Ya, kemudian teori perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini biasanya motivasinya eksternal. Kalau tegegernya gunanya. Kalau saya nggak datang, kira-kira dihukum nggak nih Pak? Anak-anak kan sering bertanya gitu, Bu, besok kan kita mau lihat, kalau nggak datang kayak mana Bu? Banyak pertanyaan seperti itu. Bu, besok kan kita hanya peminatan, kalau boleh nggak datang Bu? Nah, berarti kan tidak ada keinginan dari dalam. Kemudian untuk mendapat imbalan dari orang lain, sering nih, besok anak-anak, kalau kalian datang, Ibu kasih nilai plus 2. Motivasinya bukan motivasi dari dalam diri, motivasi eksternal, pengen dapat nilai. Ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Saya kalau misalnya mengerjakan ini, apa yang saya dapatkan? Sering Bu, saya pribadi kadang-kadang sering mengatakan itu. Jika aku buat ini, nohanan. Itu terus bisa sampai salah sih buat. Ada seperti itu. Kalau nggak dapat apapun, apa yang kita kerjakan? Banyak seperti itu. Ya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Inilah seharusnya yang kita tumbuhkan dalam diri Bapak Ibu sebagai perilaku. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi motivasi internal itu adalah tujuan disiplin positif kita. Selanjutnya, ini saya lewatkan saja. Nah, ini Bapak Ibu, silahkan dibaca sebentar. Saya mau mengalihkan video ke sudut yang lain. Pertama juga, di sini keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ada mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Kita di kelas Bapak Ibu masing-masing nanti setelah dapatkan materi ini mudah-mudahan bisa kita terapkan, terutama wali kelas dan guru. Masing-masing guru membuat keyakinan kelasnya masing-masing, bukan peraturan. Ingat, keyakinan kelas bukan peraturan. Pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira itu kenapa Bapak Ibu? Keselamatan diri sendiri. Untuk keselamatan diri sendiri. Kan ada peraturan ini ya.
mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada kita desain gini Bu, helm itu karena takut polisi. Ini sering nih. Dan mohon maaf kita nih, banyak sekali di tengku-tengku, ustaz dan sebagainya, lebih kerasan surbannya daripada helm, lebih kerasan pecinya daripada helm. Padahal itu kan tidak seperti itu. Nah, ketika kita meyakini bahwasanya fungsi helm adalah untuk keselamatan kita, maka tidak ada polisi, kita akan tetap menggunakan helm. Di kelas kita juga harus menyiapkan seperti ini Bapak Ibu. Karena anak ada guru, tidak ada guru di kelas, anak-anak akan tetap tertib berada di dalam kelas. Keyakinan seperti apakah yang bisa kita buat sama anak-anak? Kita diskusikan nanti sama anak-anak. Jangan kita yang buat. Tulis itu, ada guru tidak ada guru, kalian tetap duduk di dalam kelas. Nah, itu kita yang menghukum dia, membuat peraturan, tapi dari anak-anak kita. Nah, bagaimana kalau seandainya mereka suatu saat melanggar keyakinan itu? Ada aturan yang atau keyakinan yang kita buat. Kalau seandainya melanggar keyakinan ini, kalian harus seperti ini. Itu. Contoh yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini kenapa Bapak Ibu? Waktu COVID kemarin lagi, kenapa? Menjaga diri agar tidak tertular virus. Nah, kemudian yang ketiga, ini dia. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, biar tidak tertinggal materi. Apalagi Bu? Biar dari tempat yang paling tepat. Ada lagi kira-kira? Kalau yang hal-hal yang keyakinan yang seperti itu masih dimuncul, berarti itu masih belum kategori keyakinan dari dalam diri. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam. Nah, keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu, ini harus kita buat nanti. Nanti saya akan tagih nih. Masing-masing kita punya keyakinan kelas per mapel, nanti punya keyakinan kelas sendiri. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, menyeluruh ya Bapak Ibu ya, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas itu memang harus mengakomodir seluruhnya. Ya, kalau di kita agama alhamdulillah sama semua, suku yang berbeda-beda, negara sama, bahasa juga berbeda-beda. Kita harus menyesuaikan dengan itu. Kemudian kalau menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kalau ada motivasi dari dalam Bapak Ibu, aturan-aturan itu kayaknya nggak perlu gitu. Pasti akan dijalankan dengan sebaik-baik. Pembentukan keyakinan kelas. Ini pembentukan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kira-kira penjabarannya gimana nih Bu? Abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Gimana Bu? Tidak terstruktur tapi dimiliki oleh setiap pribadi. Ya, tidak secara struktur tapi dimiliki oleh setiap pribadi. Contohnya, kira-kira contohnya abstrak. Contohnya ini aja Bu. Dilarang membuang sampah di dalam kelas. Itu adalah konkret. Abstraknya kayak mana? Kira-kira gimana Bu? Mari kita menjaga kebersihan kelas. Itu dia. Dengan menjaga kebersihan kelas seperti itu yang ada keyakinan bersama menjaga kebersihan kelas, anak-anak akan melakukan sesuatu yang konkret, bukan membuat peraturan yang konkret, tapi ada justru melanggar. Contohnya, mari kita menjaga keyakinan kelas kita, mari kita menjaga kebersihan kelas. Anak-anak akan berpikir Bapak Ibu, gimana caranya agar kelas kita bersih?
maka dia akan membuat motivasi dalam dirinya. Oh iya ya, kalau agar kelas kita bersih, saya harus membuang sampah pada tempatnya, serta merapikan posisi dan sebagainya. Itu yang disebut dengan abstrak. Abstrak itu tidak langsung nampak anak-anak itu harus melakukan ini, Bapak Ibu. Tapi dia berpikir dari dalam dirinya sendiri agar menjaga kebersihan itu dengan cara seperti itu tadi. Maka kita buatlah keyakinan kelas, salah satunya adalah menjaga kebersihan kelas setiap waktu. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ini ya Bapak Ibu, pernyataan universal itu yang mengglobal. Ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak boleh kata-kata dilarang, jangan, itu dihilangkan dulu Bapak Ibu. Karena terkadang kecuali untuk hal yang berbahaya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jangan peraturannya sampai 15 gitu kan. Akhirnya anak nggak ingat. Yang kecil-kecil aja, yang umum-umum saja, seperti menjaga kebersihan, tertib dan teratur dalam setiap aktivitas, menjaga suasana kelas agar tetap nyaman dan menyenangkan. Aman, nyaman dan Nah itu kan contohnya itu. Dia jabarkan sendiri Bapak Ibu. Aman, nyaman dan menyenangkan itu menurut penjabaran dia dari dalam hatinya itu apa? Kalau aman berarti tidak boleh ribut, jangan buat itu. Tidak boleh ribut di dalam kelas. Yang ribut dicatat akan dilapor ke wali kelas. Itulah malah ribut juga. Nggak ribut juga kan? Tapi kalau saya membuat suasana kelas aman, tertib dan menyenangkan. Jadi saya berpikir biar aman kelas ini kayak mana ya? Jangan ribut. Dari dalam diri yang muncul dia. Ya. Kemudian setiap warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi jangan kita yang buat sendiri Bapak Ibu. Anak-anak terus nih. Nanti kita sediakan mungkin kertas apa nama tuh yang tempel-tempel itu? Ya sticky note ya, kertas-kertas seperti itu. Kasihkan ke anak-anak. Masukkan terus. Nah kita keyakinan kelas apa? Tempelkan terus. Nah kita bacakan. Nah ini ada tulisan khusus seperti ini. Kira-kira bisa disepakati nggak? Nah, model-model seperti itu yang kita buat. Kemudian yang selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Anak-anak, ini kayaknya keyakinan kelas kita sudah sesuai nih dengan perkembangan kita selama ini. Kita tinjau kembali yuk sama-sama. Apakah 2 bulan sekali, sebulan sekali kita tinjau lagi. Ya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Peraturan, kemudian kalau keyakinan kelas seperti apa? Contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka itu bisa dibuat kita ganti dengan konsep yang abstrak dan menyeluruh, itu adalah tanggung jawab. Jadi kalau misalnya Anda tidak mengembalikan ke depannya, ini kamu sepertinya sudah melanggar keyakinan kelas kita, yaitu tanggung jawab. Kenapa? Dan mengembalikan bukunya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Misalnya, kita buat keyakinan banyak, menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, ini modelnya dia Bapak Ibu. Jadi, kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Ya. Karena ini Bapak Ibu, kadang-kadang kita mengikuti pelatihan, banyak yang tidak menghormati orang lain yang duluan datang. Orang kita kan, kita mulai jam 8.30, kita udah standby gitu. Ada yang terlambat, kita tunggu Bapak Ibu ya yang terlambat. Ini kan tidak menghormati orang lain yang berkomitmen dengan waktu. Kita justru memberi toleransi kepada mereka yang terlambat gitu. Ini menjadi sesuatu yang buruk sekali. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, dan menghormati orang lain. Jadi menghormati orang lain itu bisa mencakup dalam hal keselamatan, tidak melakukan kekerasan. Ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Narkoba itu kan cenderung mengganggu kesehatan. Maka dibuat itu tentang kesehatan, bahasanya terserah gimana. Pergantian dan menunggu giliran, menghormati orang lain dan senantiasa sabar. Itu Bapak Ibu pernah nggak di Jepang itu kalau bahasa mungkin pernah kita dengar Bapak Ibu ya, pendidikan karakternya Bapak Ibu mengantri. Anak-anak itu
sengaja memang dibuat sebuah proses pendidikan, yaitu mengantri. Mengantri ini kan, dalam mengantri itu kita bisa melihat anak-anak itu apa yang dilakukan. Anak-anak sebagian sambil mengantri, ada yang membaca, ada yang ngobrol dengan teman di depannya, ada yang cokeh-cokeh, ada yang ngambil lempar. Itu bagian dari proses pendidikan, Bapak Ibu. Kita ini kan enggak, dan itu pelatihan aja kita. Udah giliran snack, iya ambil penambil ini. Padahal kue-kue itu kan sudah disediakan cukup. Tapi ada juga manusia-manusia rakus, ya kan? Dia di jatahnya 2, dia ngambil 3. Akhirnya kita berdasarkan kebutuhan kita, takut di akhir tidak dapat apa-apa, sembuh, ya kan? Ada yang ngambil kuenya dulu, minumnya nanti. Ada yang ngambil minum dulu. Itu saya begitu melihat itu, Bang. Itulah memang kita, Bapak Ibu. Sadar atau tidak sadar, itu sering kita lakukan. Ya. Kemudian gunakan masker. Ya, kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keselamatan dan keamanan. Itu kata kuncinya seperti itu, Bapak Ibu. Tapi nanti bisa disesuaikan. Ya. Ini Bapak Ibu. Contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Nah, jadi dibagikan seperti itu, ya kan? Nanti kita minta pendapat anak-anak. Biarkan semua, terserah dia mau menuliskan apa. Tempelkan dulu. Nanti baru kita analisis bersama, ya. Guru membimbing siswa membuat keyakinan kelas. Siswa dan menuliskan dan menempelnya diharapkan, ya, tempelkan terus. Jadi perlu kita arahkan juga nanti yang keyakinan kelasnya tidak digunakan, yang kecewa, ini kita sama-sama ya, kita rangkum bersama mana yang kita sepakati. Nah, itu model-modelnya Bapak Ibu. Ya. Jadi ini dia, ya, dihukum oleh penghargaan. Kira-kira maksudnya apa nih? Dihukum oleh penghargaan. Iya betul. Kira-kira kita tahu pendapatnya maksudnya gimana? Gimana berarti coba? Ya misalnya kalau saya di kelas, siswa yang paling ribut, saya kasih dia sebagai ketua keamanan. Iya. Jadi misalnya kan dihargai dia Dinaikkan jabatannya. Ya. Kalau kamu, dia yang paling ribut, iya justru yang paling ribut, dia suruh ini otomatis dia nggak berani ribut lagi. Itu yang kadang itu ya. Biasanya seperti itu. Banyak orang ini Bu di kampung. Kalau apa yang boleh dibenci, kerasa itu dibenci. Nah itu banyak itu kita dengarkan. Oh dia suruh bendahara, dia tahu kayak mana susahnya jadi bendahara. Itu hukuman atau penghargaan Bu? Itu hukuman atau penghargaan? Tapi kita sering itu melakukan itu ya, sering melakukan itu. Oh ya ada terdisiplin, nah ibu ya. Oh kita boleh bikin lagi. Itu aja tuh tadi kita udah sebut. Nah jadi Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan. Apakah itu penghargaan atau hukuman itu menjadi sesuatu yang lain. Kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Biasanya itu ada pengaruhnya Bapak Ibu. Jangka pendek atau jangka panjang ada pengaruhnya. Apakah pengaruhnya itu positif atau negatif? Itu tergantung pada dia. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah itu nanti kita dengarkan. Ini Bapak Ibu. Nah ini saya ingin bertanya langsung Bapak Ibu. Ini ya. Kita lihat, kita cermati Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hah? Oke, konsekuensi atau hukuman? Nah, silakan dicatat di dalam hati masing-masing. Nomor 1 itu hukuman atau konsekuensi. Nanti ada yang hukuman atau konsekuensi, kita lihat. Ya. Nah, kemudian lari melalui lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, sepakat hukuman ya. Oke. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis
kena tersenggol pada saat belajar? Konsekuensi. Nah, namanya mujrohin. Nanti kita lihat ya. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ini kan nggak boleh sepatu hitam nih. Kita ambil sepatu putihnya. Yang terlapak di seluruh seharian di sekolah. Ada tuh. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video. Apa nih apa sih lu? Hukuman ya. Oke, kita lihat jawabannya. Iya. Nah, yang pertama hukuman, konsekuensi. Kita perhatikan. Ya, jadi mencatat 100 kali di buku kelas kalimat ya, kamu tulis di situ 100 kali tidak terlambat lagi, itu hukuman, jelas itu hukuman. Kemudian lari dari lapangan basket karena 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, itu hukuman. Dia terlambat hadir ke sekolah, bukan pelajaran olahraga. Kemudian menggantikan murid diminta untuk post up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya jelas itu hukuman, Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Ya sebagai bentuk apa? Tanggung jawab karena dia sudah merusak kertasnya. Kemudian membersihkan tumbahan air di meja karena tersenggol. Oke, betul ya. Jadi konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu, bila jelas. Ya seharian, apalagi misalnya karena tidak memakai topi upacara, setelah upacara hormat bendera selama 1 jam. Hukuman. Kemudian lari meninggalkan basket 2 kali karena terlambat sebelum untuk pelajaran juga. Ini konsekuensi. Ya wajar ya, karena dalam pelajaran olahraga seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Setelah kita coba itu perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman ya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi harus terjadi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dan dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi itu dia sebentar aja gitu, Bapak Ibu. Dia merasa bersalah sebentar aja. Kemudian anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Gimana caranya? Kemudian paksaan, stimulus atau tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Ini harus kita analisis Bapak Ibu ya. Jadi silakan masing-masing. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kenapa anak berbohong Bapak Ibu? Kenapa anak tidak mau jujur? Takut dihukum. Akhirnya dia mengelak gitu kan. Akhirnya dia menciptakan kebohongan berikutnya. Coba kalau selama ini kita seperti itu, tapi kalau dia bicara jujur, oke jujur, kita hargai. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Itu dia juga ya. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini sering anak-anak kita rasakan gitu. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out, diskon, di Nah itu Bapak Ibu, sekali lagi kebutuhan dasar manusia. Pertama adalah cinta, kasih dan diterima. Kemudian penguasaan, kesenangan, kebebasan, survival. Jadi kita lanjut aja. Jadi ini kebutuhan dasar manusia, ya kebutuhan dasar manusia. Jadi tentang kebutuhan dasar manusia, kita ada contoh misalnya ini, seperti yang saya ceritakan tadi. Anak-anak ini di kelas selalu membuat perilaku yang aneh-aneh. Misalnya gini,
dia di kelas selalu mengganggu temannya. Itu kira-kira kebutuhan dasar apa yang kurang dari dalam dirinya? Minta diperhatikan. Jadi apa di situ contohnya? Jadi dia butuh cinta kasih, ya perhatian, ya. Atau apa? Apa? Bukan makin dibully sebenarnya. Ya, jadi Bapak Ibu, kemudian kalau misalnya anak dia suka merusak bahan-bahan yang ada di dalam kelas, apa namanya itu bahasa Perancisnya gratil tangannya apa? Pokoknya apa lah, cabak ya apa bahasanya itu, pokoknya selalu aja merusak properti atau bahan-bahan dalam kelas. Itu kira-kira dia apa? Ya, jadi itu dia. Jadi ini ya, kita harus mengetahui dan memahami kebutuhan dasar anak, Bapak Ibu. Makanya nanti Ibu Sila kita nanti, makanya nanti kalau dalam pembelajaran namanya asesmen diagnostik di awal pembelajaran itu penting. Ya, ini anak ini perilakunya seperti apa, nanti kita bisa cari tahu. Ya, jadi ini dia. Nah, contoh Ibu, ini contoh nih, kita lihat. Ibu Adi, bukan Ibu Suryani. Ya, tapi panggilannya Bu Adi juga, ya, Ibu Suryani. Guru kelas 5 SD di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Nah, silakan coba baru pendapatnya. Agus ini. Ya, silakan Bu. Ini sudah ada contoh satu kasus nih, ya. Dia mengambil bekal temannya. Belum tentu dia juga sering mau, dia juga mau kira-kira ya. Silakan, satu orang, dua orang, Bapak Ibu memberikan pendapat. Dia merasa berdosa, dia kok udah Bawa bekal dia, sama-sama membawa bekal. Siapa Bu? Bu Vera. Nah, kan kita juga kadang-kadang ketika minta pendapat ya mau, kita juga minta pendapat. Oh, siapa? Oh nggak ada yang mau gitu, yang minta pendapat gitu. Ya silakan Bu Usna. Iya. Mungkin seperti yang Ibu sampaikan itu secara pribadi kita analisis dulu. Menurut kita tipe anaknya itu bagaimana? Memang keluarga yang mampu. Iya. Dia kan punya bekal sendiri. Kemudian setelah kita analisis secara pribadi, kita tanyakan kepada anak itu alasan dia mengganggu temannya apa. Iya. Kalau ada yang hijau mungkin langsung bilang mungkin kayaknya makanya sama-sama Bu. Iya, betul. Atau dia kalau ketika sudah disampaikan di absen, kita seperti yang disampaikan di buku sebelumnya, kita tanyakan kira-kira perilaku bagus itu benar atau tidak. Kemudian kita tanyakan kalau dia merasa bersalah dengan itu, kira-kira kedepannya apa yang harus kita lakukan supaya abang dengan kawan-kawan itu bisa makan bersama. Kita cari solusinya sama-sama ya. Pak. Terima kasih, kita kasih tepuk Bapak Ibu. Ini jawabannya sangat menarik sekali. Ada satu orang lagi saja yang memberikan pendapat. Ya, silakan Bu Erni. Kalau saya mungkin Pak, saya bisa isi bekal si Agus, bekal kawannya. Ya. Kadang orang tuanya karena dia Ya. Terus pelok saya. Ya. Kalau minta cuma dengan dia mungkin agak gagal sedikit, Ya. terasa nyata kayak gitu. Menurut saya sih tidak ada yang apa. Oke, terima kasih itu tangan Bapak Ibu semua. Nah, ini sudah ada dua pendapat Bapak Ibu, sudah ada dua pendapat yang sangat menarik. Kira-kira dengan perilaku Agus ini, ya, kebutuhan dasar apa sebenarnya yang ingin dipenuhinya? Itu kan ada empat tuh ya, kebutuhan dasar kita ya, kasih sayang, kemudian kalau kita balik ke atas tadi ya, ada
cinta kasih atau diterima, kemudian penguasaan, kesenangan, kebebasan, atau survival. Dia merasa berkuasa. Dia merasa berkuasa. Apa tuh? Atau ingin diterima, atau kesenangan. Apakah itu sesuatu kesenangan bagi dia memahami makanan dan orang itu suatu kesenangan bagi dia? Kesenangan. Ingin diterima. Itu kan bukan pengen diterima. Coba kira-kira bukan apa alasannya pengen diterima dia? Oh, kesenangan. Ya. Ya, balik lagi Bu. Surat ini gurunya ya. Saya sebenarnya Ya. anak ini ingin diterima. Mungkin dengan kelakuan seperti itu dia menjadi perhatian dari gurunya. Kalau udah dibilang-bilang pasti dia, saya bilang kayak ini pasti bukan diterima. Kalau saya bilang sama dia, kan dia ngerti saya itu. Oke, ya. Jadi ada lagi kira-kira perilaku apa? Ini perilakunya sepertinya persepsi kita berbeda-beda, Bapak Ibu ya. Kita lihat. Kita lihat analisisnya, Bapak Ibu. Ya. Kita lihat dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya, Ibu Suryani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Dan jelas bukan kebutuhan perut, Bapak Ibu. Ya, itu dia. Banyak tenang. Kemudian apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak menyuruhkan makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Survival itu bertahan hidup. Jadi kadang pada saat itu ternyata si Agus lapar, ya dia tidak membawa bekal atau tidak dibawa bekal atau lupa orang tuanya memberikan bekal. Akhirnya dia, ambilin. Apalagi dia merasa hebat, mungkin kan yang lemah ditindasnya. Oh ini mana berani dia sama saya? Kira-kira seperti itu. Itu ya, kita analisis dulu nih ya. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kadang dia usir aja gitu, karena mungkin dia kurang perhatian gitu kan di rumah, usir gitu. Jadi begitu dia Agus ini apa nih? Jadi dia merasa menjadi objek yang diperhatikan gitu. Terus senang kali dia menjadi objek. Kan ada anak-anak itu kan, usir kalau diperhatikan orang senang kali dia. Ini dia merasa nggak bersalah gitu udah, ya kan? Karena memang kebutuhannya itu gitu. Nah kemudian yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Ya kan? Hal-hal maka kadang itu ada tuh, kita lihat ada seperti itu ada. Ya. Kemudian yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, don menaruh, gitu kan? Ya. Jawaban bekal itu aja, karena dia selalu makan bekal yang sama. Kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan berpilihan. Ya pikirlah, menaruh. Makan itu mau lah dulu. Ya. Besok telur rendang, besok telur banyak. Ya. Oke. Jadi kemudian yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah iseng-iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena dia diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Enak kali dia ekspresi kamu itu sedih gitu kan, senang kali ya. Yang jawaban yang saya Itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, tugas kita adalah bukan menghukum, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ustaz tadi, tapi mencari tahu alasan sebab perilaku itu dilakukan. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi Bapak Ibu ya, keburukan itu juga ada tujuannya. Keburukan yang dilakukan oleh anak-anak ada tujuannya. Nggak mungkin dia melakukan itu nggak ada tujuan. Inilah dia analisisnya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kita kan nggak paham sama anak kita. Semuanya dipukul rata. Ini memang anak ini gila, dilepas ke kanan. Memang kayak gitu. Asal cuma tujuh dulu ya. Ini sampai kadang-kadang kita muncul bahasa seperti itu. Ya. Jadi dari sini ke depan kita mulailah untuk melakukan disiplin positif. Bahwasanya perlu proses kita.
Kita sebagai guru, sebagai wali kelas, sebagai orang tua di sekolah perlu tanyakan seperti itu. Jangan langsung serta-merta kita memberikan ponis atau hukuman. Ya baik Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Ya, ini sudah sedikit lagi. Ya. Ini ada 5 posisi kontrol, mungkin tidak nampak Bapak Ibu ya. Kita sebagai sekolah, saya sampaikan, kita mau jadi seorang guru sebagai guru penghukum, guru pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer. Kita lihat Bu, kalau seandainya guru sebagai penghukum, ya, guru sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, guru sebagai penghukum. Kemudian kalau kamu tidak melakukan, awas ya, alasannya. Kemudian hasilnya apa? Anak-anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan sering berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau kita sudah melakukan itu Bapak sebagai penghukum, citra guru kita akan habis. Ya. Dan apa? Dia pasti akan mengulangi kesalahan. Ini tidak bisa dipisahkan lagi Bapak Ibu. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, biasanya guru akan membuat seperti ini, menceramahi dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, seharusnya kamu jangan begini, kamu itulah. Ibu kecewa sekali dengan perilaku kamu. Anak merasa bersalah sekali gitu. Ya, kan udah ibu bilang jangan kayak gitu. Kamu lah memang selama ini gitu. Itu kira-kira seperti itu. Kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu telah sekali, ibu sudah berkali-kali mengatakan ini. Ibu stres menghadapi. Ya, ibu stres menghadapi kamu. Saya stres menghadapi itu. Itu jawab kayak gitu. Saya stres menghadapi ibu, marah-marah aja ibu. Seperti itu ya. Kemudian kalau kita membuat rasa bersalah, kemudian teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ya, membuat alasan-alasan. Kita sering memang, tapi saya kira, saya berharap kita dalam posisi yang kesini lah. Kemudian kalau pemantau menghitung dan mengukur, itu yang selalu guru katakan, apa peraturan? Kemudian menyesuaikan diri tidak dengan orang dewasa dan sebagainya. Kita anak-anak, tapi kita ingin anak-anak itu sesuai dengan pengakuan orang dewasa. Kan nggak mungkin Bapak Ibu. Kemudian murid akan berkata berapa banyak bintang yang saya tahu peroleh. Kadang-kadang kita memberikan penghargaan gitu ya. Nah yang terakhir Bapak Ibu, posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer mengajukan pertanyaan. Anak melakukan kesalahan, kita ajukan pertanyaan-pertanyaan dulu. Kemudian apa yang sudah kamu lakukan itu benar atau tidak? Itu dulu yang kita lakukan. Jangan mengatakan kamu ini sudah melanggar peraturan ini. Gak boleh gitu dulu Bapak Ibu. Apa yang kamu lakukan itu sudah benar atau tidak? Biar dia yang menjawab seperti itu. Nah itu nanti akan saya jawabkan sekali lagi, Ibu. Nah ini ya, ini terakhir tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jangan restitusi ini memulihkan dia Bapak Ibu. Atas kesalahan yang dia lakukan, dia memulihkan dia dari keburukan-keburukannya itu. Ya. Kemudian 9 ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan. Nah kamu kan sudah melakukan kesalahan, kira-kira untuk memperbaiki kesalahan kamu itu apa yang bisa kamu lakukan? Jangan kira yang tawarkan, tapi dia ya, tapi dia yang melakukan penawaran. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan
restitusi fokus pada solusi, bukan kesalahannya yang kita teliti. Kita pedang sampai habis, sampai dengan akar-akarnya teliti, tapi saja solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan validasi tindakan yang salah. Kita tanya dulu, nah kamu kenapa melakukan itu? Itu namanya memvalidasi. Kemudian menstabilkan identitas. Terus yang kamu lakukan itu kira-kira benar atau tidak? Ya. Kemudian setelah kita melakukan itu kan anak akan menjawab begini begitu. Kemudian seterusnya menanyakan keyakinan. Kira-kira yang kamu kerjakan itu sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Sudah sesuai nggak dengan keyakinan sekolah kita? Biar dia yang menjawab. Jangan kamu sudah melakukan salah dan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Jangan seperti itu. Tapi kita anak menyakin. Kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Biar dia yang menjawab. Biar dia ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Ini saya contohnya Bapak Ibu, sudah saya video ini saya kerjakan. Ya. Jadi semua orang melakukan kesalahan. Kita sudah melakukan praktek segitiga. Di skenario-nya si Baby ini tidak mengumpulkan tugas. Ketika saya sudah keluar melakukan pelatihan, ya saya kasih tugas tapi tidak mengumpulkan tugas. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Ini actingnya berkali-kali nih Bu. Ada dong ya. Dengar dulu dong Bu.
positif ini melalui penerapan budaya positif di sekolah kita, mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita terapkan dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Saya minta satu orang dari Bapak Ibu yang mungkin bisa memberikan tanggapan terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan hari ini. Saya dulu siapa? Satu orang mungkin bisa memberikan tanggapan terkait dengan budaya positif di sekolah ini. Itu ya. Ya, oke. Saya minta bos silakan dulu. Ya. Begini Pak, Boleh. ada mungkin kesannya gitu ya Pak ya, setelah mengikuti materi terkait dengan pengimbasan penerapan budaya positif untuk kesepakatan kelas dan restitusi. Jadi kami banyak belajar dengan apa yang Bapak sampaikan. Ternyata hal-hal yang selama ini sudah dilakukan banyak yang menyakiti anak-anak kita. Kedepannya mungkin penerapan budaya positif yang tadi Bapak sampaikan bisa kami terapkan di lapangan, khususnya dalam memberikan reward yang positif kepada anak-anak kita agar seperti yang disampaikan di awal, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak itu sesuai dengan kodratnya gitu dan sesuai dengan bakatnya masing-masing, sehingga ada hal positif yang didapatkan oleh siswa dan ada juga hal positif yang kita dapatkan gitu sebagai guru. Kemudian sehingga di akhir ketika mereka melakukan kesalahan, mereka juga akan mengerti dengan solusi yang harusnya mereka dapatkan. Sehingga dengan apapun yang disampaikan oleh mereka, pertama menumbuhkan keberanian mereka dulu mau berpendapat terhadap apa yang mereka lakukan atau kesalahan apa yang mereka lakukan, sehingga di akhir mereka dapat mendapatkan solusi sendiri begitu terhadap apa yang mereka kesalahan yang mereka lakukan, sehingga guru juga mendapatkan hasil positif. Begitu juga dengan siswa, seperti yang Bapak sampaikan, mungkin mendapatkan win-win solution. Mungkin itu kesannya. Terima kasih Bapak atas penyampaiannya. Semoga kami bisa seperti yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kita bisa menyampaikan ini. Mudah-mudahan kita bersama-sama nih Bapak Ibu ya. Pertama, kita berusaha untuk membentuk keyakinan kelas. Kemudian nanti juga mungkin penentu kebijakan juga akan membuat keyakinan sekolah, dan itu akan tertuang dalam budaya yang positif di sekolah. Saya kira demikian Bapak Ibu. Mohon maaf jika waktu saya terlalu lebih, kemudian mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Post ID ini ya, atau sticky note. Yang pertama kita buat tentang peraturan. Kemudian nanti masuk ke dalam bagian mempositifkan peraturan. Kemudian nanti baru di sini dibuat keyakinan kelas. Nah, jadi masing-masing ini yang pertama saya berikan peraturan itu, nanti tempelkan di sini. Tempelkan di sini, ya kan? Nanti kita lihat ya. Saya bagikan dulu. Pakai nama Pak dibuat? Hah? Nggak pakai nama pun nggak apa-apa. Nggak boleh. Benar Pak. Satu orang satu aja. Nggak boleh. Tulisnya di sini ya, di depan ya. Yang Di belakangnya nggak bisa ditempel. Yang sama, itu nggak masalah, tapi jangan diskusi sama-sama. Kalau sekarang ada yang sama, nggak masalah. jelaskan lah. Teruskan aja bro. Atau Jangan menjauh saya, jangan suka nangis gitu lah. Kita gilir nanti. Oke, sekarang ambil dulu, bacakan. Silakan bacakan namanya. Peraturan-peraturan yang sudah kalian buat ini satu persatu dibacakan dulu. Peraturan yang pertama, tidak boleh makan di saat jam pelajaran. Oke, ya. Ini terus ya. Peraturan yang kedua, jangan ribut saat jam belajar. Oke, boleh. Peraturan ketiga, dilarang ribut di kelas saat jam pelajaran.
Nah, ini sama ini, ya. Dilarang ribut di saat jam pelajar, dilarang ribut saat yang motorikan sama aja. Jangan berisik di dalam kelas. Sama aja, Pak. Sama aja, yang berisik, ya. Dilarang berbicara saat guru menjelaskan. Nah, ambil. Tidak boleh Pegang aja kalau udah anu. tidak sama yang mengejek. Mana yang mengejek tadi? Ya yang bully tadi ambil. Masa mengejek itu atas itu. Ya aja yang bully. Tidak boleh makan saat jam belajar. Jangan membuang. Buanglah sampah tempat pada tempatnya atau mari menjaga kebersihan kelas. Nah, jadi kalian ganti kata-kata yang di sini ini dengan kata-kata yang positif, ya. Nah, kalian boleh nengok ke situ nanti ya. Ya. Jangan libur, jangan buang sampah, jangan membuli, jangan makan pagi itu cuma. Ya. Jangan keluar masuk. Jangan keluar masuk. Silakan menggunakan bahasa sendiri, ya. Nggak apa-apa, nanti salah-salah pun. Boleh nengok ke depan kalau yang nggak dapat mau ganti yang mana. Ya, mau ganti yang mana terserah, salah satu saja. Ini waktunya boleh agak lama sedikit, ya. Agak banyak juga nggak apa-apa. Ya. Silakan. Diteruskan. Ya, kalau yang berat tempel di sebelah sini. Ya, yang rapi tempelnya. Oke, baik. Kita lihat di sini. Ayo buanglah sampah pada tempatnya. Oke, ini boleh lah, boleh. Ya, tetap diam di kelas jika tidak ada guru. Tetap diam di kelas jika tidak ada guru. Kita anggap boleh dulu, ya. Stop perundungan karena merusak mental seseorang. Stop bullying nggak? Boleh, bullying sama perundungan itu dalam bahasa Indonesia. Marilah masuk jam pelajaran tepat waktu. Buanglah sampah pada tempatnya, jagalah sampah yang ada di kelas. Ngapain sampai kita ini itu tak sulit sama. Ada satu orang yang bisa, dua orang yang bisa mengelompokkan siapa? Dua orang. Ya. Terus Nisa sama Nisa. Nisa sama Ica. Nah, terus kelompokkan. Silakan. Dikelompokkan mana ya sama-sama. Ini buang sampah itu tentang sampah ya. Tentang sampah di sini. Nah, silakan dikelompokkan. Dah, jadi sudah dikelompokkan. Kata singkat dari situ gimana sih bilangnya? Nah, kata singkatnya atau kata Oh, yang sebelah sini apa ya? Ini sebelah sini yang ketiga ribut. Jangan ribut gitu kan? Kalau memang tidak, kembali
belah pihak seperti patuh. Nah, kalian tidak lagi boleh menggunakan kata-kata negatif yang di awal, kan sudah dipositifkan tadi. Jadi tidak ada lagi menggunakan kata jangan, tidak boleh, itu nggak boleh digunakan. Tentang dilakukan dengan itu dilakukan belajar. Jadi tidak boleh menggunakan kata-kata negatif lagi, dan sudah dipositifkan. Apa? Tentang jangan ribut, tentang jangan ribut, tentang apa, tentang sampah. Yang selanjutnya, keyakinan pelajaran dalam bahasa Inggris. Yang pelajaran bahasa Inggris kalian itu pinginnya apa? Kalian buat di sini minimal 2. Metode belajar atau apa ya? Satu-satu, 2 kali, minimal 2. Ya, minimal. Kalau mau lebih dari 2 boleh.